Pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas periode saya ulangi tahun buku 2023. Jadi kita sudah sama-sama dengar, kemudian laporan-laporan itu sudah ada pada tangan Bapak Ibu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu hal-hal yang diusulkan ataupun saran untuk kita sama-sama memperbaiki di tahun buku yang akan sedang berjalan ini. Mungkin kepada Bapak Ibu kami berikan kesempatan dan mungkin dipandu oleh Bapak Wakil Ketua 2 dan mungkin nanti kita pakai termen-termen beberapa orang tergantung kesepakatan kita bersama. Babak diskusi, tanggapan dan diskusi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita awali dengan satu termin dan diberikan kesempatan dalam termin pertama ini kita batasi supaya konsen lebih fokus dalam membedah apa yang menjadi tanggapan Bapak Ibu saudara-saudari. Kesempatan yang diberikan kepada saya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus sehingga hari ini kita boleh mengadakan RAT dan dinyatakan koperasi kita cukup sehat. Dari saya hanya usulan saya yang pertama mengenai lare macet. Supaya koperasi kita dinyatakan sehat sempurna, usul saya kalau ada tunggakan-tunggakan bulan pertama, kita menanti bulan kedua dia datang store atau tidak. Sampai 3 bulan, mungkin usul saya itu berikan kami para ketua Pokjaya supaya bulan keempat itu kami kunjungi yang macet-macet itu supaya dia boleh aktif pengembalian bunga pokok untuk koperasi kita sehat sempurna. Terus usul saya untuk rencana anggota baru 500 orang, sedangkan yang kita peroleh hanya 200 lebih. Oleh karena itu usul saya mungkin mulai dari kita Pokjaya ini kita ada berapa orang, dalam 80 mungkin kita masukkan kita punya anak, kita punya keluarga, dan kita juga mengajak tetangga dan lain sebagainya dengan cara kita, karena benar-benar kita harus mencari anggota kita lebih banyak sehingga koperasi kita ini lebih maju, karena ada anggota baru dinyatakan maju. Koperasi itu sempurna kalau anggotanya benar-benar menjalani visi misinya sebagai anggota yang setia dan juga menjalankan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Oleh karena itu, dari saya mungkin saya minta supaya nama-nama dari semua anggota dalam Pokjaya itu mungkin yang lare macet diberikan kepada kami para Pokjaya supaya kami bisa hubungi untuk dia lancar. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya mohon izin langsung. Pertama saya apresiasi kepada Bapak Ketua bersama pengurus, Bapak Ketua Pengawas bersama pengurus yang selama 3 tahun berlalu sudah bekerja secara baik, optimal. Walaupun mungkin di sana sini ada kurangnya. Nah itu menurut saya biasa. Yang kedua, saya berharap juga kita semua yang ada dalam ruangan ini untuk kemajuan koperasi kita harus bersuara. Karena ini
keputusan tertinggi kita yang ada di ruangan ini. Yang ketiga di halaman 22. Saya hanya ambil satu contoh, tapi mirip-mirip ada beberapa catatan yang menurut saya perlu diperbaiki atau ya saya ubah. Di contohnya di dana pendidikan. Di situ dana pendidikan di rencana itu 23.492.564. Kalau di tempat lain realisasi kita menggunakan angka melebihi 23 juta, seperti itu bersama penulis pakai 45 juta lebih. Dan itu menurut saya, ya saya tahu kurang pas karena rencana 23 juta kita pakainya melewati pos yang ditentukan. Yang berikut sama juga sampai karena kita menggunakan rencana 23 juta, pakai 45 juta, nanti rencana tahun 2024 rencananya 2 kali lipat, 86 juta lebih. Dan menurut saya kalau susun seperti itu, padahal kita hanya pakai pada tahun lalu, tahun 2023 pakai 45 juta. Rencana tahun 2024 mau pakai 86 juta. Menurut saya ini tidak pas. Ini mirip, ada banyak pos-pos yang seperti itu. Harus saya buka semua satu persatu, berarti kita makan waktu. Saya hanya kasih satu contoh saja. Yang tadi Bapak itu pengawas sudah sampaikan tentang mau perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga berdasarkan keputusan pemerintah yang terbaru. Mungkin Bapak itu pengawas sampaikan kepada follower ini, kira-kira isu mendasar yang di dalam aturan itu ada, kira-kira isu mendasar apa supaya kita di rapat ini juga tahu, supaya bisa memberikan masukan. Kalau kita ubah di poin atau isu-isu mana yang disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang terakhir, Bapak Ketua Pengawas, saya melihat hasil pemeriksaan ini. Di halaman terakhir itu ada tercantum di situ, Bapak menilai itu sangat bagus. Ada poin tertentu dinilai sehat. Itu sejumlah 29. Tidak sehat ada 16. Kurang sehat ada 7. Sehat 29, kalau tidak sehat dan yang kurang sehat ini beda sah. Jadi 16 tambah 7 sama dengan 23. 23 ada kegiatan yang dianggap tidak sehat dan kurang sehat. 29 kurang 23 hanya perbedaan tipis saja. Ini perhatian khusus untuk Bapak Ketua Koperasi, terutama Bapak Ketua yang terpilih nanti untuk periode 2024. Karena ini kalau menurut saya ya sangat tipis. Kita bilang kita sehat, tetapi timur pengawas tidak sehat karena 16 kurang sehat karena 7, 16 tambah 7 23, sehat 29 kurang 23. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau yang saya sampaikan ini mungkin akhirnya saya mohon maaf. Memang saya bicara biasa suara agak keras-keras, tapi berarti buat saya marah. Memang itu saya bicara seperti. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pertama kali saya bersyukur dan saya berterima kasih bahwa pengurus
untuk Mater Dolorosa semua sehat masih sampai tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Dan yang saya sampaikan para pengurus semua sehat, bagus, bukan tidak bagus, bagus. Masih ada satu penyakit yang timbul pada pengurus. Karena di pemerintahan orang percaya RT itu dia yang punya masyarakat. Nah, itu yang pertama. Dan kami yang dipercayakan untuk ketua Pokjaya, kenapa petugas seperti tadi pengawas sampaikan bahwa kami sampai untuk tagih, dia hilang. Karena penyakit jatuh tidak melalui kami Pokjaya yang dipercayakan sebagai kaki tangan bapak mereka. Maka saat ini untuk merusakkan Mater Dolorosa yang tercinta ini. Nah, terus yang ketiga, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan seperti ini, Bapak pengurus yang baru, tolong ada di kelompok kami atau anggota dia datang untuk pinjam, kami kembalikan pada petugas harus diperiksa. Tanda tangan kami itu nanti dipercaya ditiru oleh anggota. Karena ini sekarang saya mau minta untuk harus dipakai stempel pada ketua masing-masing. Anggota datang pinjam harus kami stempel dulu ajukan pinjaman. Itu yang baru wajar dan benar. Kalau tidak koperasi kita itu rusak. Karena koperasi sekarang ini banyak yang sponsor untuk merusakkan koperasi Mater Dolorosa yang tercinta ini. Dan semua itu kita kerja dengan sehat dan sukarela seperti Bapak Ketua tadi bilang. Kerja sukarela baru sehat. Kalau tidak sukarela, tunggu saja di panggilan yang Maha Mulia. Dan sekian dan terima kasih. Amin. Dan Pokjaya, termasuk di dalamnya nama-nama anggota Lalai Macet. 3 pertanyaan dirangkum menjadi satu. Yang berikut dari Bapak Beni Molesu, tetapi hemat saya apa yang disampaikan oleh penanya pertama langsung ditanggapi, kemudian kedua dan seterusnya. Saya tambahkan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Beni Molesu tadi. Contoh dana pendidikan direncanakan 23 juta sekian, realisasinya 45 juta sekian. Yang dimaksudkan di sini adalah kita rencanakan untuk melakukan pendidikan kepada anggota. Kita rencanakan 23 juta. Ternyata uang yang masuk dalam rangka membiayai pendidikan itu 45 juta sekian. Uang belum dari anggota. Jadi benar kalau dalam perencananya itu jauh melampaui realisasi, ini kan namanya juga perencanaan. Kita bersyukur bahwa kita rencana cuma 23 juta, tapi yang dibiayai dengan kegiatan ini dibiayai oleh anggota itu sendiri. Barangkali tambahan. Saya kembali ke terkait. Lebih baik mungkin pertanyaan Ibu Nome dengan Pak Konsensao atau hampir mirip. Ya, jika ada anggota di kelompoknya yang kurang lebih 3 bulan tidak menyetor untuk disampaikan kepada Ketua Pokjaya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kemudian tambahan dari Pak Konsensao, tolong kami buatkan stempel atau cap sehingga nanti tidak ada pemalsuan tanda tangan oleh anggota yang melakukan pinjaman.
Ini juga merupakan usul dan saran, dan ini juga nanti kami akan bahas bersama, karena itu juga tentunya membutuhkan biaya-biaya tambahan dalam program. Jadi tetap kami terima usul saran baik dari Ibu Nome dengan Pak Konsensau. Mungkin masalah pinjaman lain-lain sama itu. Jadi terima kasih usul sarannya itu, karena tadi keberhasilan kita itu bukan keberhasilan pengurus pengawas, tapi itu keberhasilan kita semua. Jadi ini memang kita akan menuju ke situ. Jangan hanya pengurus pengawas dengan manajemen, tapi kalau bisa kita semua mengambil bagian untuk kedepannya operasi kita ini seperti apa. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya tentang pengawasan nanti kami kembalikan ke Pak Mas. Baik, terima kasih untuk dua pertanyaan. Yang satunya tadi pernyataan yang menjadi perhatian dari pengurus selanjutnya. Ini pertanyaannya, materi apa saja soal rekomendasi perubahan rekomendasi rumah tangga. Yang pertama itu soal jumlah pasal. Anggaran dasar itu harus 86 pasal. Ini ada ketentuannya. Kita punya ini baru hanya 57 pasal, sehingga pasal-pasal yang di anggaran rumah tangga itu mungkin harus masuk ke anggaran dasar. Ini sebetulnya duduknya 1 jam tidak sampai habis, tapi tidak bisa, harus ada persetujuan rapat anggota. Itu satu. Jadi penyesuaian, lalu kemudian akan kita lihat kembali visi misi tujuan. Apakah dia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92, Pasal 8 tentang aspek-aspek itu tadi saya sempat baca. Memang kita harus lihat kembali isinya disesuaikan dengan undang-undang itu. Karena Bapak Ibu sudah ada Undang-Undang Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengawasan. Dan mereka akan mengawasi yang ini nih, poin-poin yang tadi saya sebut. Soal materi, saya hanya beri satu contoh. Sudah ada ketentuan bahwa macam rapat anggota ini tidak lagi dipimpin oleh pengurus. Nanti waktu rapat anggota kita pilih satu orang. Dia yang akan di awal rapat kita pilih satu, ya 3 orang lah, ketua, sekretaris, anggota untuk rapat, pimpin rapat. Dia aja pimpin jalan rapat untuk meminta pertanggungjawaban pengurus pengawas. Dan dia itu yang menetapkan. Dan ini kekuasaan ada di rapat anggota paling tinggi. Kalau mereka yang pimpin, mereka tetapkan sendiri. Nah, maka ketentuannya ada di sini. Kita dulu pernah coba dibuat, dulu pernah buat, tapi kemudian digerakkannya berbeda, ini kita rubah lagi. Jadi salah satu contohnya soal mekanisme rapat itu sendiri, legitimasi atas seluruh hal yang ada. Ini Bapak Ibu, terhadap ini kita memang harus segera menyesuaikan. Digerakkan sebagai salah satu anggota dari Puskobdir, 33 Timur itu didorong proses ini segera dilakukan penyesuaian. Karena kita tidak bisa jalan sendiri dengan keputusan kita. Ya, saya kira itu beberapa hal yang perlu kami respon kaitannya dengan pertanyaan tadi, sehingga kami pastikan rekomendasi ini dan kita bisa buat di tahun buku 2024. Demikian saya kembalikan. Mengenai dana pendidikan yang tadi ditanyakan oleh Bapak Beni Molesu di halaman 22, kalau tidak salah, dana pendidikan, kenapa rencana tahun 2023 itu 23 juta sekian, tapi realisasinya 45 juta sekian, dan direncanakan tahun 2024 ini 66 juta sekian. Jadi dana pendidikan yang dimaksudkan ini dana pendidikan yang
diperoleh dari anggota. Ketika anggota mendaftar itu ada potongan dana pendidikan. Begitupun dengan ada alokasi dari SHU untuk pendidikan. Itu yang dimasukkan ke dalam kelompok dana pendidikan ini. Kita rencana dapat 23 juta, tapi syukur anggota aktif kita dapat sampai 45 juta. Itu satu modal untuk kita, bukan pengeluaran, ini pemasukan, tambahan modal untuk kita, sehingga kita harus bersyukur. Karena tambahan dana ini melebihi dari rencana, maka di 2024 ini sesuai dengan dia punya rumus itu, realisasi tahun ini dikurangi rencana tahun 2023 ditambah dengan rencana tahun 2023 itu dia dapat 66 juta itu, yaitu menyangkut dengan dana pendidikan. Yang berikut saya serahkan ke Bapak Ketua Pengawas untuk menambahkan. Jadi yang saya bacakan yang terakhir itu adalah rekapitulasi akhir dari penilaian kesehatan yang memuat sejumlah unsur. Waktu itu bisa lihat mulai dari lampiran di belakang itu dan aspek-aspek yang dinilai itu dengan komponennya beragam. Itu sebetulnya mekanisme rumus dari pola penilaian yang berlaku di kredit union, ya. Dan kita tinggal mengentry data-data capaian pengelolaan keuangan kita, pengorganisasian, kelembagaan, manajemen, kemudian dia akan dengan sendirinya menjumlah. Jadi soal perhitungan, rasio, bobot, skor itu regulasi, ketentuan. Ya, kita entry, kemudian dia dengan sendirinya akan muncul kategori sehat, tidak sehat, dan sehat. Kemudian disimpulkan yang saya tadi bacakan di dalam itu, di dalam laporan kita itu, bahwa kita dengan angka itu masuk kategori cukup sehat, di bawah masih di atas 100 dengan dia punya skor seluruhan itu. Jadi itu sebetulnya penjelasan saya. Kalau lebih detail ini memang kita hanya bisa dengan aplikasi, ya. Bisa lihat kalau kita entry ini kita sudah langsung otomatis dia membaca itu. Dan ini penilaian kesehatan ini setiap bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kerja, kalau dulu itu akhir tahun baru satu kali kita lakukan penilaian kesehatan dan datanya per Desember. Tapi ini setiap bulan. Setiap bulan otomatis datanya ketika akhir bulan itu paling lama tanggal 5 kita tutup rekapitulasi sinkronisasi seluruh data-data keuangan dan sendirinya dia langsung muncul formula penilaian kesehatan itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini kita lurus-lurus, bisa jujur, apa adanya. Bisa saja koperasi lain dia bermain di angka-angka ini untuk supaya penilaiannya antara sehat, tidak sehat, kurang sehat. Dan saya jamin saya masih di pengawas tidak ada yang utak-atik itu angka-angka. Kita lurus saja supaya tahu persis posisi kita ada di mana. Dan dari rekapan tadi kan terbaca itu di bagian permodalan kita seperti penjelasan saya kaitannya, kemudian juga di bagian profil risiko. Jadi itu yang memang kita belum kuat dari modal sendiri. Kita kasih pinjam uang tapi ancamannya tiba-tiba dia macet. Nah ini bagaimana modal sendiri bisa menanggulangi. Dan kita realistis modal kita belum. Dan itu dalam penilaian ini tergambar dengan jelas posisi-posisi keuangan kita. Saya kira itu saja pembahasan penjelasan yang kami tahu. Terima kasih. Jadi penemuan dari pengawas bahwa ada keluhan daripada
saudara-saudara kita yang pergi untuk menagih, kadang melempar ini buku dan lain-lain yang mereka punya keluhan. Yang kedua adalah sebenarnya kami Pokjaya ini ada menyampaikan juga kepada yang belum masuk anggota koperasi. Pertanyaan mereka adalah berapa persen? Jawaban saya adalah 1,3%. Apa betul? Tidak. Kalau ada perubahan, mungkin saat ini juga kita bisa putuskan semuanya. Yang ketiga, saudara-saudara kita yang sudah jalan dari capek-capek. Kalau kita di PNS mungkin ada persentase kenaikan. Mungkin saudara-saudara kita yang capek juga ini, mereka juga ingin untuk menikmati itu. Karena itu hari ini juga mari kita sama-sama juga untuk kita bicara tentang hal itu. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya yang ketiga tadi. Saya tidak maksud, tetapi sedikit saran saja. Kalau ini diterima, yang pertama khusus untuk anggota baru itu harus itu diteliti dengan bijak. Mungkin kalau di kota agak baik, tetapi saya lihat di desa-desa ini, khususnya keamanan Amanoban Timur itu sudah semakin meresahkan. Saya minta hal semacam ini diteliti untuk bisa ditanya-tanya kepada kami, Pak, kalau orang dari sini. Itu sedikit saran. Yang kedua, pelayanan di pusat paroki. Mohon maaf kalau ini hanya saran. Kalau boleh, kalau ada liburkah atau bagaimana, diberitahu di grup atau di Pokja supaya mereka yang datang mau pinjam tidak harus menanyakan di paroki lagi. Kenapa tidak diberitahu dan lain-lain, kami tidak tahu. Kadang menunggu, saya lihat, saya bilang, aduh kasihan juga. Yang ketiga, saya kepingin kalau boleh di kantor pusat itu ada kantin dari koperasi ini. Sehingga kalau ada yang perlu minum kah atau mau ngopi kah bisa. Itu juga bagian daripada pendapatan koperasi. Dan yang keempat, saran saya, kalau saya lihat tadi anggota itu ada 2.000 sekian atau 200 sekian, saya tidak tahu yang lebih banyak di pusat, di Soe atau di desa. Saya tidak rincikan, yang saya lihat ada pekerjaan saja dan rumah tangga. Lebih perpikiran saya, ya legitimasi daripada koperasi kalau sampai kita banyak mencari di luar, tetapi yang ada di pusatnya kantor ini banyak yang tidak terakomodir atau tidak, ya kita harus berpikir ke arah itu. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Jadi setelah saya lihat waktu kita pertemuan dengan Ketua Pokjaya itu, setelah saya terima itu laporan itu, saya kembali karena saya teliti ternyata, oh ini macet ini karena dalam satu rumah itu bisa pinjam sampai 3 orang. Bisa pinjam sampai 3 orang, sehingga saya menyesal. Kita yang bekerja aktif sebagai pengurus atau manajer itu atau yang untuk kasih kredit itu harus teliti itu. Kalau mereka datang model seperti itu sebenarnya kita batasi. Ya, memang semua punya hak, tetapi model seperti ini mau apa kita? Yang berikut, kalau memang pinjam sudah dinilai sampai di atas belasan juta, itu harus punya jaminan, tahu? Sehingga
ketika mati seperti ini, jaminan itu menjadi pegangan kita untuk kita bisa ya pendekatan lalu kita bisa sita dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah ras seperti ini, pengalaman itu bahwa kita pertemuan model seperti ini itu diatur oleh kita anggota itu sendiri. Apakah selama ini kita model seperti ini kita punya anggota yang kelola dana rat itu, atau kita percayakan kepada orang luar yang bisa kelola itu menjamin kita punya kebutuhan rat seperti ini? Ini pertanyaan. Nah, itu yang terakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan waktu. Teman-teman kita yang dalam untuk menagih, kemudian ada pengeluhan. Lalu yang berikut adalah tentang prosentasi untuk pengembalian keuangan pinjaman. Berapa persen, pertanyaan mereka. Jadi jawaban saya adalah 1,3. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau memang ada masih tetap, oke. Tapi kalau ada perubahan, maka saat sekarang ini adalah saat untuk kita menentukan atau memberikan keputusan. Punya ada produk pinjaman dengan suku bunga 1,3, itu pinjaman umum. Dan ada 1% itu pinjaman khusus yang diberikan kepada anggota untuk tujuan usaha produktif dan harus memenuhi beberapa persyaratan. Minimal sudah melakukan 3 kali pinjaman dengan riwayat pengembalian yang baik, tidak lalai, tidak macet. Dan 1% ini juga sebenarnya reward kepada anggota yang mempunyai riwayat pengembalian yang baik. Tetapi sasaran utama kepada anggota yang mempunyai usaha produktif. Dan lebih lanjut, nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan juga memberikan respon atas tanggapan dari Bapak. Baik, Bapak Domi, tentang lalai macet dan ada temuan dalam satu rumah lebih dari 1 orang yang mengajukan pinjaman. Benar bahwa ada kasus seperti itu, dan yang kita harapkan bahwa ada anggota yang membawa anggota baru, biasanya itu kalau bapak membawa ibu membawa anak dan seterusnya, bahwa ketika dia menjadi anggota, dia mempunyai hak yang sama dengan anggota yang lain. Bahwa kasus-kasus yang terjadi seperti itu kadang juga mungkin kami sebagai pengurus atau dalam terlebih di panitia kredit terlalu cepat memberikan penilaian atas data-data yang dimasukkan kepada kami, bahwa ketika dia memenuhi persyaratan pasti akan diberikan pelayanan. Kami tidak pernah berprasangka bahwa kejadian itu akan terjadi. Oleh sebab itu ini akan menjadi masukan yang baik agar kemudian menjadi rujukan bagi panitia kredit untuk menganalisa kemampuan pengembalian dari anggota. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di sini juga sebagai ketua-ketua Pokjaya dan anggota-anggota potensial diharapkan untuk kemudian memberikan pemahaman kepada anggota-anggota yang lain tentang persoalan yang dihadapi, sehingga kemudian jangan ada tanggapan negatif ketika berhadapan dengan kesepakatan yang kita buat hari ini. Untuk sampaikan oleh Bapak Domi Tawolok tentang kebutuhan dalam rangka RAT
kebetulan sekali saya sebagai ketua panitia RAT. Menyangkut urusan RAT, itu selama ini dalam aspek teknis untuk melakukan kegiatan RAT, antara lain selain ada pertemuan seperti ini, di sana juga ada beban biaya lain, katakanlah seperti konsumsi dan seterusnya. Kami sudah coba beberapa kali. Pernah terjadi, kita kasih Pokjaya A yang kerja. Ternyata dalam perjalanan timbul problem. Periode berikut dibuat, sudah kalau begitu pengurus yang atur atau manajemen yang atur dan seterusnya. Ternyata juga ada problem. Oleh karena itu kami perlu diketahui oleh kita semua bahwa hari ini kita selenggarakan di tempat ini, itu kami di jajaran pengurus dan pengawas bersepakat bahwa penyelenggaraan RAT secara teknis diberikan kepercayaan kepada saudara manajer bersama staf untuk mengaturnya secara baik, tapi dalam rentang kendali pengurus dan pengawas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembali. Sudah berlaku sejak lama. Pinjaman di atas 10 juta, jangan belasan. Pinjaman di atas 10 juta itu sudah harus ada jaminan. Jaminan itu berupa BPKB roda 2. Jika belum memenuhi sesuai dengan uang yang kita keluarkan itu dan nilai jual, BPKB roda 2 itu belum sesuai dengan uang yang kami keluarkan, maka kami akan minta tambah jaminan itu supaya seimbang dengan uang yang dikeluarkan oleh lembaga. Itu yang selama ini kami laksanakan. Yang berikut, pelayanan pinjaman di atas 10 juta itu kami laksanakan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Di bawah 10 juta itu kami layani setiap hari yang bisa dilaksanakan oleh para manajemen. Itu yang selama ini kami laksanakan. Jadi minta maaf kalau memang misalnya Bapak Ibu kepingin pinjam uang di atas 10 juta, tolong siapkan dengan barang jaminan yang tadi saya sampaikan. Jaminan berupa BPKB roda 2, BPKB roda 4, dan sertifikat tanah. Itu yang selama ini kami buat. Dan masih ada surat perjanjian, pernyataan. Apabila tidak mampu mengembalikan uang itu, maka ada surat pernyataan untuk bisa dijual barang jaminan itu. Dan itu kami sudah laksanakan. Jadi minta maaf kalau yang terlambat itu kalau kami sudah jual, ya itu memang risiko apa yang kita sudah sepakat. Ya ini yang selama ini kami sudah buat. Ya, jadi mungkin Pak Doni belum terlalu mengetahui tentang itu, ya seperti apa yang saya jelaskan. Mungkin itu. Komentar lagi dari 3 orang penanya ini. Untuk bunga pinjaman memang sampai saat ini kita masih tetap 1,3 dengan 1. Dan setelah kita lakukan kajian bahwa ketika kita mau menurunkan suku bunga, maka beban kita pasti akan lebih besar. Sesudah itu SAU kita juga ya tentu akan minus seperti hitungan kami, sehingga sampai di saat ini kita masih dengan 2 suku bunga itu untuk sementara. Sambil kita jalan, kalau memang pada waktunya bahwa kita harus turun, maka kita akan sepakat bersama di forum seperti ini. Yang kedua, soal insentif pada para staf itu sudah ada dan para
staf yang turun melakukan pengajian itu ada uang makan, ada transport, ada uang harian, itu ada. Hanya saja nominalnya yang akan kita lihat lagi. Kalau memang itu tidak atau belum memenuhi harapan daripada para karyawan, itu akan kita evaluasi, untuk kita lihat. Yang dimaksud Pak Tanis ini karyawan atau pos? Terima kasih. Terus selanjutnya untuk Pak Tommy sudah, Pak Yos yang akan kita lihat lagi di jajaran pengurus soal penelitian anggota baru, libur itu diumumkan, ini usul saran semua ya. Nah, soal kantin ini, kita ini kan masih skema kita tuh unit usaha masih simpan pinjam, hanya satu saja. Nah, belum kita buka ke unit usaha. Apabila misalnya kita buka kantin, maka itu kita sudah unit usaha, harus tambah, dan tentu harus ada produk lagi yang mengatur di situ. Ya, kita akan lihat bersama. Bila suatu saat dimungkinkan, kita akan lakukan itu, dan tentu tidak lagi pada staf, itu tentu orang lain lagi yang mengurus itu, dan kita buat pola kerjasama lagi seperti itu. Sedangkan sebaran anggota nanti akan sampai manajer sebaran anggota. Nah, lebih banyak di pusat kota atau di desa, persentasenya itu bisa disampaikan. Tapi yang pasti bahwa itu sudah ada di buku itu sudah ada. Nah, sudah ada. Halaman 4 itu sudah ada sebaran anggota. Ya. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada lagi tambahan dari pengurus, saya silakan. Tidak sengaja program itu sudah disampaikan. Sekaligus dengan SAU tadi, apakah kita harus berdiskusi lagi atau kita langsung mengesahkan program kerja dan pembahasan dan penetapan SAU untuk tahun buku 2024? Langsung kan? Oke, terima kasih. Halaman 10 di bagian sisa hasil usaha sesuai dengan anggaran rumah tangga SPK Dolorosa bab 12 pasal 50 ayat 6 menyatakan bahwa besarnya alokasi SAU ditentukan dalam RAT. Dalam laporan RAT tahun 2022 diputuskan pembagian SAU sebagai berikut. Untuk anggota 60%, dana cadangan umum 3%, dana cadangan risiko 15%, dana pendidikan 4%, dana pengurus 12%, dana sosial 0,50%, dana pengembangan daerah kerja 0,50%, dan dana karyawan 5%. Apakah alokasi ini bisa disetujui? Atau masih ada komentar dari Bapak Ibu? Silakan. Baik antara Bapak Ketua, Bapak Ketua Pengawas dengan manajer. Kalau tiga unsur ini sudah sepakat dengan persentase yang sampai 8 ini, tidak jadi masalah, kita bisa sahkan. Tapi jangan sampai tiga komponen ini belum sepakat. Kalau tiga komponen pengawas, ketua, dan Pak manajer sudah setuju, terutama hak daripada manajer dengan karyawan. Persentase yang ada ini, kalau tiga komponen ini sudah setuju, kita lock
para presiden itu. Terima kasih. Bersama jajaran manajemen. Ini sudah merupakan hasil pleno dan semua pada tahu. Makanya disampaikan kepada Flor, apakah Flor bisa menyetujui ini atau ada komentar. Itu saja. Setuju kan?